Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaskia Liva Syahri dengan NIM C1C0231139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh dalam rangka memenuhi tugas atau UTS, tugas akhir mata kuliah ekonomi makro. So we will start from basic concept and differences between micro and macro. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu perilaku individu dalam uh, memperoleh kebutuhannya yang dimana kebutuhannya ini tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia itu terbatas. Nah, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu ada mikroekonomi, dan juga makroekonomi. Nah, mikroekonomi yang artinya kecil itu adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku secara individu dari seluruh kegiatan ekonomi, seperti kegiatan satu individu konsumen, rumah tangga, perusahaan, dan ataupun industri. Kemudian makroekonomi yang artinya besar itu hubungannya lebih antara agregat ekonomi yang lebih luas, seperti halnya mengenai pendapatan nasional, inflasi, dan juga pengangguran. Nah, studi makroekonomi ini eh, semakin populer semenjak Amerika dilanda depresi besar pada tahun 1930. Nah, kemudian ekonom Inggris bernama John Keynes kemudian menerbitkan suatu buku yang dimana pada buku tersebut John menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam bentuk um, belanja publik untuk mengurangi pengangguran, yang dimana ini disebut dengan Keynes Economic. Nah, namun pandangan John Keynes tadi pastinya ada kontra dari pandangan tersebut, yang dimana kontra ini eh, pandangan tersebut dibantah oleh Milton Friedman. Nah, Milton Friedman dia berpendapat bahwa intervensi pemerintah hanya membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Nah, maka muncullah yang namanya sistem pasar bebas atau free market. Nah, eh, namun pada sistem free market ini pemerintah tidak boleh banyak mengatur. Nah, satu-satunya intervensi yang boleh dilakukan oleh pemerintah itu hanyalah dengan terkait kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian next itu mengenai national income. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendapatan nasional itu adalah nilai barang atau jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Nah, kalau menurut BPS itu pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Itu biasanya pada satu tahun. Pada satu tahun. Nah, pendapatan nasional ini pasti erat kaitannya dengan yang namanya faktor produksi, ya. Faktor produksi itu seperti tenaga kerja, kemudian sumber daya alam, modal, dan juga skill. Nah, pendapatan nasional ini biasanya dilambangkan dengan huruf Y besar. Kemudian untuk kegunaan atau benefit dari pendapatan nasional sendiri itu melalui pendapatan nasional itu bisa menggambarkan kesejahteraan atau kemakmuran suatu ekonomi suatu negara.
Kemudian juga melalui pendapatan nasional kita bisa melihat apakah pendapatan nasional kita atau perekonomian kita mengalami penurunan atau peningkatan. Caranya dengan membandingkan pendapatan nasional kita tahun ini dengan tahun sebelumnya. Maka kita akan dapat melihat apakah perekonomian kita itu mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian pendapatan nasional ini juga bisa menjadi acuan atau untuk membandingkan apakah negara kita ini sudah lebih makmur dibandingkan dengan negara yang lainnya gitu. Nah, pendapatan nasional ini bisa kita dapat dengan melalui dua sumber, yaitu GDP dan juga GNP. Nah, kalau GDP ini atau Gross Domestic Product itu diperoleh melalui pendapatan warga negara Indonesia yang berpenghasilan di Indonesia dan juga pendapatan warga negara luar negeri yang berpenghasilan di Indonesia. Jadi di GDP itu dapat diperoleh dari dua, yaitu pendapatan warga Indonesia yang berpenghasilan di dalam negeri dan juga pendapatan warga luar negeri yang berpenghasilan di Indonesia. Nah, GDP ini berikut dapat dilambangkan dengan rumus berikut, yaitu konsum plus investasi plus government expenditure plus export minus import. Dan kemudian itu yang kedua ada GNP. GNP ini dapat diperoleh dari pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan juga pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau GDP tadi itu kan bisa diperoleh berdasarkan atau bisa dilihat berdasarkan regionalnya ya. Kalau GNP itu bisa dilihat berdasarkan di mana suatu individu itu menetap. Maka dari itu bisa kita peroleh GNP. Dapat dilambangkan dengan rumus berikut. GNP sama dengan GDP plus PFLN plus PFDN. PFLN ini pendapatan faktor luar negeri dan juga PFDN pendapatan faktor dalam negeri. Nah, kemudian ini adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi metode perhitungan pendapatan nasional itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu production method, income method, dan juga expenditure method. Nah, in production method itu kita dapat memperolehnya melalui menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa akhir. Barang dan jasa akhir ini seperti produk akhir atau produk jadinya yang dapat diperoleh atau yang berasal dari berbagai sektor seperti perusahaan atau dan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri ini adalah Y sama dengan P multiple Q. P ini kalau untuk P di sini melambangkan number of produced and Q melambangkan the unit price of product. Nah, di sini saya akan contohkan cara perhitungan pendapatan nasional menggunakan production method. Di sini sudah kita punya data cotton sebesar dengan price-nya itu 12.000, maka karena ini masih data atau masih komoditas yang pertama, maka value added-nya itu juga masih 12.000 dan dengan quantity di sini 12. Kemudian ini ada third atau benang dengan price-nya itu 16.000 dan value added-nya itu 4.000. Value added ini kita dapat melalui selisih atau pertambahan nilai dari
faktor sebelumnya. Nah, kemudian ini ada float itu dengan price-nya 26.000 dan value added-nya itu sebesar 10.000. Dan shirt itu dengan price 50.000 dan juga value added-nya itu sebesar 24.000. Nah, dengan uh, cara mencari pendapatan nasionalnya itu dengan menjumlahkan dan mengalihkan value added tax dengan kuantitinya. Maka kita dapat di sini 12.000 dikali 12 itu 144.000 ya. 100. Kemudian 4.000 dikali 10 itu 40.000. Kemudian ada 10.000 dikali 12 itu 120.000. Kemudian ada 24.000 dikali 10 itu 210.000. 240.000. Nah, maka kita peroleh itu hasilnya sebesar 544.000. Next is income method. Jadi kalau income method itu dapat kita peroleh melalui menghitung pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi tadi. Faktor-faktor produksi yang tadi itu kan sumber daya, kemudian ada sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, sewa, ya tenaga kerja, kemudian modal, skill, seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa dilambangkan dengan Y sama dengan W plus R plus I plus P. W ini adalah wage, terus kemudian R ini rent, kemudian I yaitu interest, and P-nya itu profit. Maka untuk dapat kita peroleh Y sama dengan wage-nya itu di sini 250.000 tambah rent-nya itu di sini
280.000 tambah dengan interest income ini 680.000 ditambah dengan profitnya itu 980.000. Nah, maka dapat kita peroleh Y sama dengan 150.000 ditambah 2.100 2 miliar 2.190.000. Kalau income method, kemudian itu ada expenditure method. Nah, kalau di expenditure method ini kita dapat memperoleh pendapatan nasional dengan menjumlahkan pengeluaran atas barang dan juga jasa. Dengan rumus yaitu Y sama dengan konsumsi plus investment plus government expenditure plus export minus import. Y sama dengan consumption-nya ini kita punya 800.000 plus investment-nya ini kita punya 600.000. Kemudian government expenditure-nya ini 620.000. Kemudian ditambah ekspor yaitu 200.000 minus impornya ini 500.000. Maka dapat kita peroleh Y sama dengan 400 ditambah 1.720.000. Oke, next. Di situ ada GDP real dan GDP nominal. Jadi kalau GDP real itu produksi barang dan jasanya dinilai dengan harga tetap atau harga tahun dasar. Nah, kalau GDP real itu hanya mencerminkan perubahan dalam output fisik. Sementara kalau di GDP nominal itu produksi barang dan jasanya dinilai dengan harga sekarang dan lebih mencerminkan perubahan baik dalam harga maupun dalam output fisiknya. Nah, GDP real itu biasanya lebih akurat karena GDP real ini mengukur pertumbuhan ekonomi yang telah dikoreksi terhadap faktor inflasi. Sementara GDP nominal itu tidak memperhatikan faktor-faktor inflasi. Maka dari itu, GDP real ini lebih relevan untuk digunakan dibandingkan GDP nominal. Karena kalau GDP real juga kita kan hanya menggunakan tahun dasar yang dimana tahun dasar ini adalah tahun yang paling minim tingkat inflasinya. Maka dari itu GDP real ini lebih akurat dan juga lebih
relevan lah gitu dibanding GDP nominal. Oke, ini adalah contoh dari GDP, perhitungan antara GDP nominal dan juga GDP real. Sini untuk menghitung GDP nominal itu contohnya nih misalnya pada tahun sekarang itu tahun 2023. Maka kita langsung saja mengalihkan price pada tahun 2003 tersebut dengan quantity yang kita miliki. Contohnya di sini clothes itu pada tahun 2023 kita punya price-nya 50 dan juga quantity-nya 5.000, maka kita dapat untuk clothes itu pada tahun 2023 dengan metode GDP nominal itu 250.000. Kemudian furniture itu kita punya 1.000 untuk kuantitinya dan juga price-nya itu 200, maka kita peroleh 200.000 untuk GDP nominal tahun 2023 dan juga untuk skincare itu pada kuantitinya itu 4.000 dan juga price-nya itu 100, maka kita peroleh GDP nominal tahun 2023-nya itu 4.000. Nah, ini untuk perhitungan GDP nominal itu menggunakan tahun sekarang. Nah, untuk GDP real itu kita menggunakan um, uh, quantity pada tahun dasar. Ya, kita menggunakan quantity pada tahun dasar. Contohnya, maaf, sepertinya ini terbalik antara quantity dan juga price-nya ya. Jadi untuk quantity-nya itu adalah 30, 150, dan juga 200 untuk di tahun 2021. Kemudian untuk quantity tahun 2023 itu adalah 50, 200, dan juga 100. Seperti itu. Kemudian untuk jadi untuk ujian real tahun 2023 itu kita bisa menjumlahkan dengan mengalihkan antara quantity tahun 2023 yaitu di sini kuantitinya itu 50.000 dikalikan dengan price tahun 2021 yang dimana 2021 ini sebagai tahun dasar, maka kita dapat 250.000. Kemudian quantity furniture tahun 2023 itu 200 kita kalikan dengan price pada tahun, ya kita kalikan dengan quantity pada tahun dasar yaitu 500 dan juga price pada tahun 2023 itu kita kalikan dengan quantity pada tahun eh, quantity pada tahun 2023 kita kalikan pada price tahun 2021, maka kita peroleh 300.000. Maka kita peroleh untuk JNP nominal tahun 2023 itu sebesar 850.000 dan juga JNP real pada tahun 2023 itu sebesar 650.000. Kemudian selanjutnya adalah uh, perekonomian dua sektor. Nah, pada perekonomian dua sektor ini yang berkontribusi itu ada dua dari dua pelaku yaitu rumah tangga dan rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini biasanya perusahaan ya. Kemudian rumah tangga konsumsi ini rumah tangga atau pelaku konsumsi.
Jadi dalam perekonomian dua sektor ini masih bisa dikatakan dengan perekonomian tertutup atau perekonomian sederhana. Nah, em, dalam perekonomian dua sektor ini ada ada dua corak perekonomian, yaitu ekonomi subsisten dan juga ekonomi modern. Di sini saya akan membahas sirkulasi em, aliran pendapatan dari ekonomi subsisten, ya, di mana dalam aliran ini menggambarkan siklus produksi antara aliran barang, pengeluaran, dan juga jasa. Dapat dilihat pada gambar ini terdiri dari rumah tangga produksi, yaitu perusahaan dan juga rumah tangga. Jadi hanya ada dua sektor, ya. Jadi untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi tentunya menggunakan faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi ini dimiliki oleh rumah tangga. Dan dengan digunakannya faktor-faktor produksi ini, rumah tangga nantinya akan mendapat imbalan berupa pendapatan atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Itu bisa meliputi sewa, upah, atau gaji, bunga, dan juga profit. Nah, kemudian rumah tangga ini akan akan membelanjakan pendapatan tersebut nih untuk membelikan barang atau menggunakan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, yang disebut juga dengan pengeluaran konsumsi. Jadi dalam perekonomian dua sektor ini, rumah tangga akan selalu membelanjakan semua pendapatan yang diperoleh. Jadi semua pendapatan rumah tangga akan digunakan dan dikeluarkan untuk melakukan konsumsi lagi barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi dari perusahaan. Begitu pula dengan uh, rumah tangga, dengan perusahaan, di mana semua pendapatan yang diterima oleh produsen atau perusahaan itu akan digunakan lagi untuk melakukan produksi. Kemudian ini ada um, three sector economy. Nah, pada perekonomian tiga sektor ini ada pelaku baru, yaitu yang dimana pelaku, kalau di perekonomian dua sektor itu kan hanya ada dua pelaku, yaitu perusahaan dan juga rumah tangga. Nah, kalau di perekonomian tiga sektor, itu ada pemerintah yang ikut andil dalam aliran perekonomiannya. Nah, namun dalam perekonomian tiga sektor ini masih mengabaikan faktor luar negeri. Jadi masih bisa dikatakan bahwa perekonomian tiga sektor ini masih termasuk dalam perekonomian tertutup karena belum ada perdagangan luar negeri, tidak ada ekspor dan impornya, ya. Masih bisa dikatakan bahwa perekonomian ini tertutup gitu. Kalau pada perekonomian tiga sektor ini ada
tiga aliran pendapatan dan pengeluaran, yaitu pertama itu ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, kemudian itu ada pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, dan aliran ketiga itu yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Nah, ini adalah contoh dari aliran perekonomian tiga sektor itu. Jadi di sini ada perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Baik. Jadi sama seperti perekonomian dua sektor, bahwasanya rumah tangga selaku pemilik faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, skill, dan lain sebagainya, di mana faktor produksi ini digunakan oleh perusahaan, oke, dan kemudian perusahaan memberikan timbal balik kepada faktor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan juga untung. Inilah yang ini yang disebut dengan yang namanya pendapatan rumah tangga. Jadi pendapatan rumah tangga itu diperoleh dari imbalan atau balas jasa yang diperoleh atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga yang digunakan oleh perusahaan. Nah, rumah tangga kemudian membelanjakan sebagian pendapatannya, nih, sebagian pendapatannya untuk membeli atau untuk melakukan konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena perusahaan ini mereka menghasilkan barang ataupun jasa dari kegiatan produksi tadi. Ini yang disebut dengan konsumsi rumah tangga. Nah, sebagian pendapatan dari rumah tangga ini, mereka juga akan melakukan yang namanya saving. Saving yang dimana saving ini dilakukan pada lembaga keuangan, yaitu bisa berupa bank. Jadi pendapatan ini tidak langsung habis untuk dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, tapi juga ada disisihkan untuk tabungan, dilakukan di lembaga keuangan. Nah, kemudian dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan dari lembaga lembaga yang di uh, pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan dari faktor rumah tangga ini nantinya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada investor untuk dapat melakukan penanaman modal atau investasi ke perusahaan. Nah, kemudian ini ada aliran baru, yaitu um, aliran pemerintah, di mana perusahaan, bisa kita lihat di sini perusahaan, itu mereka akan melakukan aliran pajak atau pembayaran pajak kepada pemerintah. Dan dinamakan dengan pajak perusahaan. Kemudian, dari sektor perusahaan, nah, pajak uh, kemudian rumah tangga juga mereka melakukan aliran pajak atau melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah yang dinamakan pajak individu. Nah, pajak tersebutlah yang akan menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Yang dimana pajak tadi nantinya akan diputar lagi oleh pemerintah, akan dimanfaatkan lagi oleh pemerintah untuk melakukan pengeluaran, bisa berupa mungkin pengeluarannya itu bisa untuk kegunaan pembangunan infrastruktur atau untuk penggunaan anggaran kebutuhan
pemerintah yang lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pengeluaran pemerintah. Kemudian itu ada perekonomian terbuka. Nah, eh, sama dengan eh, perekonomian tiga sektor dan juga dua sektor, perekonomian terbuka ini melibatkan faktor rumah tangga, juga faktor perusahaan, pemerintah. Namun, di sini ada aliran baru yaitu aliran luar negeri. Yang dimana sama seperti uh, alirannya itu sama seperti untuk aliran pertamanya itu sama seperti perekonomian tiga sektor dan dua sektor tadi, yang dimana perusahaan itu akan memanfaatkan faktor-faktor produksi atau yang diperoleh oleh aliran rumah tangga, bisa berupa sumber daya, tenaga kerja, sewa, kewirausahaan, dan yang lainnya. Kemudian rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa upah, bunga, dan yang lainnya. Kemudian juga rumah tangga akan memanfaatkan imbalan tadi untuk melakukan perbelanjaan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perbelanjaan rumah tangga ini bisa berupa konsumsi dan juga konsumsi barang ataupun jasa. Kemudian sebagian dari pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tadi juga dimanfaatkan oleh aliran rumah tangga untuk melakukan saving, yang dimana saving ini dilakukan pada institusi keuangan atau lembaga keuangan, bisa berupa bank, dan kemudian um, pendapatan yang diperoleh oleh bank tadi yang dimana sumbernya dari rumah tangga itu akan dipinjamkan lagi ke yang namanya penanam modal. Nah, kemudian penanam modal ini nanti akan melakukan investasi ke perusahaan. Nah, kemudian um, perusahaan juga akan membayar yang namanya pajak ke pemerintah, yang dimana ini disebut dengan pajak perusahaan, dan juga rumah tangga juga akan membayarkan pajak ke pemerintah, yang dimana ini akan disebut juga sebagai pajak individu. Dan penerimaan pajak atau pendapatan utama pemerintah yang dari pajak ini tadi akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pengeluaran pemerintah ke perusahaan dan juga ke rumah tangga. Bisa berupa pembelian faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh atau faktor-faktor konsumsi yang dibutuhkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kemudian ini rumah tangga juga akan membutuhkan yang namanya impor dari luar negeri untuk um, memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, kebutuhan rumah tangga ini mungkin bisa berupa pembelian barang branded, yang dimana itu kan harus impor dari luar negeri ya. Nah, kemudian perusahaan ini juga akan melakukan ekspor ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri, contohnya seperti misalnya kita mempunyai, um, misalnya kita punya ini nih, karet, misalnya produk karet. Nah, kemudian itu akan diekspor ke luar negeri. Yang dimana tentunya itu akan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang dimana pendapatan tadi akan diputar lagi untuk melakukan produksi. Nah, faktor luar negeri ini juga mereka melakukan ekspor. Kalau dari luar negeri itu ekspornya ke dalam negeri, itu mungkin bisa berupa barang-barang yang belum diproduksi di negara kita ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini ada yang namanya investment atau investasi. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa investasi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal, ya, bagi penambahan barang modal. Contohnya nih, jika kita membeli mobil. Nah, kalau bagi sopir taksi itu kan mobil itu bisa berupa produk investasi ya, karena mobil itu bisa dilakukan untuk mencari atau memperoleh pendapatan gitu. Tapi kalau misalkan kita beli mobil hanya untuk digunakan sehari-hari, maka itu akan disebut sebagai barang konsumsi ya. Jadi kalau misalkan barang yang kita beli itu bisa kita manfaatkan lagi untuk uh, uh, memperoleh pendapatan, itu bisa kita sebut sebagai investasi. Sementara kalau misalkan barang tersebut hanya kita gunakan biasa saja uh, tanpa kita bisa memperoleh pendapatan dari barang yang sudah kita beli tersebut, itu bisa dikatakan sebagai barang konsumsi. Nah, bagi seorang investor, keputusan untuk berinvestasi ini tentunya adalah dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut, ya. Nah, kemudian itu ada hal yang biasanya dipertimbangkan oleh investor untuk melakukan investasi, itu biasanya dengan memperhatikan suku bunga dan juga rate of return. Nah, keputusan investor setelah mempertimbangkan suku bunga dan rate of return ini biasanya uh, menghasilkan nih menghasilkan jika rate of return-nya itu lebih besar dari bunga, maka investasinya itu akan dilakukan. Nah, namun jika uh, rate of return-nya itu lebih kecil dari bunga, maka investasinya itu tidak akan dilaksanakan oleh para investor. Sementara jika investasinya itu rate of return-nya itu sama dengan investasi, maka investasinya itu bisa dilakukan, bisa juga tidak, tergantung dari prospek usaha tersebut di masa depan. Apakah usaha tersebut memungkinkan atau akan menarik minat banyak orang atau tidak, gitu. Dalam investasi, biasanya investor juga akan mempertimbangkan investasi dengan cara melihat bunga yang diperoleh dari obligasi atau dividen yang diperoleh dari saham. Nah, serta ekspektasi para investor terhadap harga saham di masa yang akan datang. Nah, untuk mendapatkan nilai dari rate of return-nya itu, maka terlebih dahulu kita harus mencari present value dari pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, untuk mencari present value atau nilai sekarang itu bisa dirumuskan dengan NS sama dengan Y1 year one plus year one um, divided point per R, ya. Bisa dilihat di sini untuk rumus nilai sekarangnya itu. Baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata maupun kesalahan dalam mengolah data dan juga data yang saya paparkan. Saya selaku pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semoga video saya ini bermanfaat dan dapat dimengerti bagi yang menonton.